Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Berenang di pantai, 2 warga Jayapura ditemukan tewas tenggelam. Belasan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika menuntut pemerintah membangun fasilitas kampus yang memadai. Stok beras minim Bulog Merauke akan mendatangkan 2 ton beras dari Surabaya. Tim SAR gabungan Selasa kemarin akhirnya menemukan 2 warga yang tenggelam di Pantai Holtekam, Kota Jayapura pada Sabtu lalu. Korban bernama Yosep Bunggi dan Titus. Sejak Sabtu, tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir lokasi dan dalam selang waktu berbeda, korban akhirnya ditemukan. Di kantor SAR Jayapura menerima info pada pukul 16.30 yang dimana terjadi kondisi membahayakan manusia, 2 orang hanyut tenggelam di Pantai Holtekam kilometer 11 Kota Jayapura. Identitas korban yang pertama Titus Nasar berumur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan Paskalis Yosep Nunggu 28 tahun, jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kami dari kantor SAR Jayapura menindaklanjuti laporan tersebut, menyiapkan peralatan beserta melakukan briefing. Selanjutnya kami bergerak menuju ke lokasi dengan jumlah rescuer dari kantor SAR Jayapura berjumlah 10 orang, dan kami pun dibantu dari TNI Polri, Basnas, Rapi, dan Orari untuk memberikan dukungan di dalam melakukan pencarian terhadap korban. Kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Paskalis Yosep Nunggu berumur 28 tahun di lokasi tenggelamnya korban di Pantai Holtekam dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi ke darat. Sabtu lalu, kedua korban asal desa Genyem ini berenang di pesisir Pantai Holtekam, lalu mereka hanyut terbawa arus dan tenggelam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Timika berunjuk rasa di depan kantor DPRD Selasa kemarin. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan agar Pemkab Mimika membangun fasilitas gedung dan perlengkapan belajar yang memadai di Universitas Timika. Menurut mereka, sejak berdiri pada tahun 2006, Universitas Timika tidak mengalami kemajuan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kesejahteraan yang lain bisa dapat dibantu ketika kesejahteraan dalam pendidikan diperhatikan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela ketika menguasai bangsa Afrika Selatan pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Fasilitas tidak memadai. Kamu kayak bangun rumah, kos-kosan, dan lain sebagainya. Tidak masuk akal, teman-teman. Tidak masuk akal. Betul kan tidak? Tidak masuk akal. Mahasiswa diterima anggota DPRD. Mereka menyampaikan 6 tuntutan pembenahan kampus mereka. Hari ini kita sudah menerima aspirasi kalian. Kalian sudah datang di rumah yang tepat. Ini adalah rumah kalian, kami adalah wakil kalian, dan kami telah menerima aspirasi itu. Dan kami akan perjuangkan ke tingkatan yang sesuai dengan aspirasi ini. Ya. Jadi seharusnya tadi langsung saja bahwa ini atau kita ketemu di gedung yang ada ber-AC di sana, kita semua adem gitu kan, nggak usah teriak-teriak karena ini adalah tugas kami, ya. Jadi berikutnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa, mana tadi ketuanya? Oke, nanti dimonitor terus ini ya, bahwa ini akan menjadi perjuangan oleh oleh Komisi C, ya, karena ini adalah tanggung jawab kami. DPRD Mimika berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Jalan Paulus Nafi, tepatnya di depan Pasar Wamanggu, sudah sejak lama semrawut. Salah satu penyebab adalah pedagang yang menggelar dagangan menggunakan mobil, sehingga badan jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, sampah juga berserakan sehingga terlihat jorok dan merusak pemandangan kota. Selasa kemarin, aparatur sipil negara dibantu tentara membersihkan kawasan ini untuk mengembalikan keindahan kota. Mereka membersihkan selokan sehingga air tidak meluap ketika hujan turun. Kami melihat Pasar Wamanggu ini sudah cukup kotor. Oleh karena itu kami ingin melakukan pembersihan di kawasan Pasar Wamanggu sehingga Pasar Wamanggu ini terlihat bersih dan indah. Karena kalau bersih pasti orang juga datang senang untuk belanja di Pasar Wamanggu. Ya, untuk mobil-mobil yang berjualan di tepi jalan ini karena ini fungsinya adalah untuk pelataran parkir, kami sudah relokasi mereka ke Jalan Marta Dinata, Pak. Jadi kami tidak menghentikan mereka berusaha, kami cari alternatif tempat jualan di Jalan Marta Dinata. Tapi ada syaratan untuk mereka, Pak, penting menjaga kebersihan atau seperti apa, Pak? Ya, itu mereka wajib berlangganan persampahan dengan lingkungan hidup dan juga wajib membayar retribusi dan juga menjaga kebersihan di sana, di kawasan. Dibutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah daerah untuk membenahi kawasan ini, khususnya para pedagang yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan yang sudah lama dikeluhkan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Stok obat malaria di Timika dikabarkan langka, dan informasi ini beredar luas di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan. Dinas Kesehatan Mimika membantah informasi tersebut dan memastikan stok obat malaria untuk tahun ini cukup. Dinas Kesehatan Mimika sejauh ini mengelola obat malaria dengan baik karena merupakan salah satu obat program nasional yang diperoleh langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan kebutuhan obat malaria per tahun kira-kira 3 juta butir. Dinas Kesehatan Mimika tahun lalu memang sempat kekurangan stok obat malaria atau yang dikenal dengan nama obat biru. Namun distribusi tetap lancar melalui puskesmas dan rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini untuk menjamin kelancaran distribusi, pemerintah daerah juga melibatkan fasilitas kesehatan yang dikelola TNI Polri. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan proporsi malaria di Mimika antara 36-40%, sehingga perencanaan stok obat biru berdasarkan jumlah kasus dan faktor lain. Obat malaria yang ada di Kabupaten Mimika yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk stok tahun 2023 sampai hari ini cukup atau tersedia. Kemudian kami di Dinas Kesehatan mengelola obat malaria, itu adalah obat program nasional yang diperoleh langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kebutuhan rata-rata per tahun kira-kira lebih kurang 3 juta butir per tahun. Dan sampai hari ini kami masih memperolehnya. Sejak tahun lalu, ketika terjadi kekosongan obat malaria secara nasional, maka langkah-langkah yang kami ambil, salah satunya adalah mendistribusikan obat malaria tersebut tidak hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas maupun rumah sakit, tetapi juga klinik-klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menghimbau warga agar tidak khawatir karena stok obat biru masih mencukupi. Namun warga juga diminta tidak bergantung hanya pada pengobatan, namun juga dengan pencegahan menerapkan 3M serta menjaga kebersihan lingkungan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sejak 2 bulan lalu, harga beras di Merauke sudah 2 kali mengalami kenaikan.
Kenaikan tersebut menurut sejumlah pedagang disebabkan curah hujan yang tinggi hingga petani 3 kali gagal panen. Saat ini menurut para pedagang, stok beras semakin menipis sehingga memicu kenaikan harga. Harga beras Ciliwung naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara beras Impari naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Beras Mambramo naik dari Rp11.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Ini kenaikan beras itu sampai berapa per kilo? Ada 1.000 per kilo sampai 2.000 Per kilo ya? Iya. Kenapa sampai bisa seperti itu, Pak? Karena beras sekarang langka sekali di Merauke. Karena kita mau beli di lokasi berasnya kita setengah mati dapat karena gara-gara gagal panen. Gagal panen ya. Selain curah hujan yang tinggi, kenaikan harga beras juga dipicu permintaan yang tinggi akibat pemekaran Provinsi Papua Selatan. Menurut Bupati Merauke Romanus Baraka, Merauke selama ini tidak pernah kekurangan beras karena merupakan lumbung pangan. Namun akibat gagal panen, ditambah pengiriman beras untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, menyebabkan stok beras di Merauke berkurang. Provinsi sekarang, karena provinsi juga ikut menambah penduduk sekarang. Lalu kabupaten lain yang sudah juga terbentuk sendiri, misalnya Jauh Kimon, Duga, di luar wilayah Provinsi Papua Selatan, itu menjadi beban besar bagi Dolok Regional Merauke gitu. Jadi kalau cuma untuk tidak susah gitu, kalau bahasa kampungnya sebenarnya kita cukup, tapi untuk seluruh selatan, termasuk teman-teman di luar dari TPS, ini yang kita harus tambah. Selain harga beras, dari pantauan di Pasar Rawamanggu, sejumlah bahan pokok lain juga naik. Cabai besar misalnya dari Rp90.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Bahkan, cabai kecil harganya kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat, naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sekarang terus kemarin jualnya 19. Belum ini ya? Iya. Nah, kalau untuk yang warung-warung biasanya beli tomat juga yang seperti apa, Pak? Ambil yang pica-pica harga 30, 25, yang pica-pica. 1 kilo itu ya? Iya. Kalau lombok kecil sekarang berapa, Pak? Ya, akhirnya 150, kemarin 120. Meski harga cabai mahal, namun tidak mempengaruhi penjualan. Dari Merauke, Muhammad Ridwan melaporkan. Bulog Merauke akan mendatangkan beras dari Surabaya, Jawa Timur mengantisipasi kekurangan stok beras. Beras akan didatangkan bertahap. Kepala Bulog Merauke Firman Mandu mengatakan 2 ton beras akan didatangkan menggunakan kapal laut. Nah, untuk saat ini yang masih ada stok yang kita kuasai sebanyak 276 ton. Dengan stok ini kita bisa mencukupi sampai dengan kurang lebih 2 minggu ke depan. Nah, untuk men-top up stok kita, itu rencana nanti akan masuk beras cadangan beras pemerintah juga yang didatangkan dari Surabaya sebanyak 2.000 ton, yang kemungkinan rencana akan mulai masuk itu di awal bulan Juni ini untuk memperkuat ketahanan stok kita di Merauke. Memang pemasukannya ini akan secara bertahap karena dikondisikan dengan space atau kapasitas kapal itu sendiri. Jadi untuk stok kita insya Allah kita tetap masih aman ya, karena masih berkesinambungan gitu. Merauke saat ini kekurangan stok beras. Petani yang gagal panen mendorong pemerintah memutar otak mencari cara agar kebutuhan beras di Merauke dan Provinsi Papua Selatan bisa terpenuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jayapura, Papua mengingatkan seluruh partai politik serta bakal calon legislatif untuk tidak berkampanye sebelum waktu yang ditentukan. Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir mengatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilihan legislatif. Sejauh ini menurut Frans, Bawaslu belum menemukan bakal caleg melanggar aturan kampanye. Tapi berkas-berkas, kemudian
tapi syarat-syarat yang harus diperbaiki terkait dengan sosialisasi yang sudah mereka lakukan melalui media sosial. Itu menjadi bagian dari bagaimana mengenalkan diri mereka, profil mereka kepada masyarakat. Tapi tentu saja belum ada nomor urut sehingga diimbau juga untuk masyarakat juga menilai calonnya apakah baik atau buruk dari mereka. KPU sudah menetapkan masa kampanye pemilu pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Bawaslu meminta bakal calon saat ini fokus pada tahapan pemeriksaan administrasi KPU Kota Jayapura. Bawaslu juga mengajak masyarakat turut serta mengawasi proses pemilu yang sedang berlangsung agar proses pemilu berjalan sesuai harapan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu kabupaten yang masih terbelakang di Papua Barat Daya. Infrastruktur jalan di kabupaten ini masih tertinggal sehingga masyarakat masih kesulitan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Dinas terkait berupaya membenahi sektor ini, salah satunya membangun Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua diharapkan bisa mengatasi biaya mahal transportasi di daerah ini. Hal ini dialami warga Ambar Baken. Untuk bepergian ke ibu kota kabupaten, mereka harus menyewa kendaraan hingga 14 juta rupiah pulang balik karena belum ada transportasi umum. Kondisi tersebut diperparah dengan wilayah yang bergunung. Kalau memang dibilang kami daerah miskin, tapi orang-orang ini rasa biasa, tapi memang miskin karena memang daerahnya infrastruktur kayak begitu. Yang buat kita jadi salah satu faktor kendala yang sangat susah itu kondisi topografi. Jadi Tambrau pengembangan kotanya tidak sama seperti Sorong Selatan, tidak sama seperti Kaimana, Fak-Fak, Bintuni yang terpusat. Kita pisah, jadi kalau mau ke Sosapor dari Fev turun 2,5 jam. Mau ke Kebar harus lewat hutan lagi ke sana lagi sekitar 3 jam gitu. Dari Kebar mau Ambar Baken lagi itu sekitar 4,5 jam begitu. Jadi satu orang, misalnya ada orang meninggal di Ambar Baken kasih tahu ke Fev, kita mau ke sana, itu saya harus bayar 7 juta baru sampai di Ambar Baken. Kembali lagi 14 juta gitu. Orang kalau bawa proposal ke kita saja, dia bawa proposal, dia datang, dia minta Bapak tolong bayar mobil lagi gitu. Jauh. Iya jauh. Tidak kayak di sini yang pakai motor saya cek bupati atau wali kota ada, tidak ada, balik lagi besok bisa balik. Sana itu datang tunggu pejabat 1 kali, karena dia balik lagi itu dia bayar mobil. Kondisi jalan yang minim ini menyebabkan masyarakatnya miskin dan tertinggal dari daerah lain. Mereka berharap jalan Trans Papua tersebut akan memacu pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan mereka. Topan melaporkan dari Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.